Yang masih di luar. Ini maaf Ustadz, ngezoomnya ini dari jauh nih. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ya. Lampunya kurang terang. Jadi agak gelap-gelap. Ya. Kalau di rumah itu terang. Ini Ajis Saiful Bari, Indrai, Karman S, Lukman Abdul Halim, Lukman Hakim ini. Arman hadir, Ustaz. Ya, belum masa absen. Sekarang baru mau mulai saya absen nih. Ainun Naim. Alpa. Abdul Halim. Hadir Ustadz. Hadir. Abdul Muiz. Alpa. Aditya Putra. Hadir Ustadz. Hadir. Afif Riza. Alpa. Ahmad Ilmi. Hadir Ustadz. Ajis Saiful Bari. Hadir, Ustaz. Adan Musafa. Hadir Ustadz. Anas Ansarullah. Ilham Cahudin. Karim Wibisono. Hadir Ustadz. Hadir. Lukman Hakim. Hadir, Ustaz. Hadir. Muhammad Ghazali. Hadir, Ustaz. Muhammad Fattah. Hadir Ustadz. Muhammad Abduh. Muhammad Ammar. Amar siapa Ustadz? Ammar Azam Sutrisno. Hadir Ustadz. Hadir. Memang ada Muhammad Ammar lain lagi di sini. Ada dua Ustadz. Oh. Muhammad Fadil. Hadir, Ustaz. Muhammad Azmi. Hadir Ustadz. Muhammad Fatih. Mahardiko. Muhammad Gopur. Hadir Ustadz. Hadir. Muhammad Hizbullah. Nur Rahman. Hadir Ustadz. Hadir. Prabu Seno. Prabu Seno Alpa. Prayogo Pangestu. Hadir, Ustaz. Hadir. Amar Arisalah. Alpa. Oh, izin dia tadi. Kalau nggak salah dia, izin dia. Ragnar Angga. Hadir, Ustaz. Hadir. Rian Fernandes. Alpa. Riko Anjani. Alpa. Salman. Hadir. Salman Ibrahim. Hadir Ustadz. Hadir.
Sodam Ibrahim. Hadir Ustaz. Sukarman. Hadir Ustaz. Najat Safirul Islam. Hadir Ustaz. Hadir. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah. Sudah 23. Mana Ajis nih, gak kelihatan mana Ajis nih. Ajis, Muiz, Lukman Hakim, dua-dua Lukman ini gak kelihatan nih. Mukanya. Lukman Hakim belum di absen tadi? Belum Ustaz. Mana tadi? Kok nggak ada namanya? Ilham Caudin, Karim Wibisono. Lukman Hakim sudah. Oh, yang pakai Q ya? Nah Ustaz, yang pakai Q Ustaz. Oh, nggak ada namanya sini. Saya tambah lagi. Lukman Hakim. Tempat. Hadir. Lukman Hakim hadir. Ada lagi? Materi sudah saya kirim dari pagi ya, nggak salah ya. Sudah dibaca ya. Ustaz. Bagus. Coba Muhammad Azmi. Bagaimana cerita sepintas tentang Hasan Al-Banna ini? Kapan dilahirkan? Apa perannya waktu kecil tuh? Sepintas Hasan Al-Banna. Kan ada Ustadz kasih cuma beberapa, nggak ada satu halaman kayaknya. Hasan Al-Banna lahir di kota kecil di Ismailiyah ya. Ini bapaknya seorang apa namanya? Kalian negara mana, Ki? Mesir. Iya, sebutlah negara Mesir gitu kan, biar ketahuan orang Mesir gitu kan. Bapaknya seorang pengrajin arloji, pernah menulis 2 kitab, yaitu salah satunya Bulughul Amani. Pokoknya bapaknya Fathur juga Rabbani dan Bulughul Amani ya. bapaknya seorang syekh lah bisa dikatakan, alim ulama yang mengajarkan ke Hasan Al-Banna pas masih kecil juga. Sampai Hasan Al-Banna kuliah di Darul Ulum Kairo, belajar tentang agama Islam, sampai nanti pulang lagi dan ya berdakwah sampai mendirikan Ikhwanul Muslimin. Sebelumnya apa ya namanya tuh? Karena disebut Ikhwanul Muslimin karena ya semua umat Islam itu bersaudara, ukhuwah. Nah, ya berdakwah dengan cara-cara unik ke tempat kopi, kafe kopi, eh terus tuh apa namanya pasar-pasar, datengin mulai apa namanya berdamai dengan kayak zikrul tentang yaumul akhir, apa perbaikan akidah, tauhid dan kembali kepada Allah. Jadi berdirilah Ikhwanul Muslimin di tahun 1942 setelah ya. 1928. Ya, Swazim 1908. Oh, oke cukup, insyaallah. Mas Sukarman, Ustadz Sukarman. Ustaz. Ada nggak peran dia waktu kecil juga untuk kebaikan masyarakat apa tuh? Dia pernah mengkoordinir kawan-kawan waktu remajanya itu dan mendirikan pergerakan juga untuk berdakwah kalau masih kecil ke sesama remajanya itu kan, ke teman-teman sebayanya gitu kan. Dengan perkumpulan akhlak adabiyah, jadi mengajarkan akhlak dan adab-adab.
Gitu, Ustaz. Apa itunya di antara aktivitasnya? Memberikan nasihat ke kelompoknya dan masyarakat untuk berakhlak mulia di samping menghimpun dana untuk kaum kafir, kaum fakir miskin itu. Baik. Ini luar biasa ya, dari kecil ya, kecil beliau itu sudah mempunyai pemikiran yang sangat bagus untuk membuat solusi yang terjadi di masyarakat. Karena waktu itu di masyarakat terjadi dekadensi moral, kerusakan moral, ya. Maka dia membuat akhlak adabiyah. Ini biasanya kan orang-orang seperti ini nih, umurnya sudah mungkin tamat SMA gitu baru terpikir ya untuk berdakwah. Itu pun masih biasanya teori-teori aja, belum dalam implementasi lapangan. Tapi belum di masa kecil sudah melakukan seperti ini, ya. Bagaimana menjaga akhlak adab yang baik. Jadi ini biasanya mungkin yang dilakukan seumuran antum, tapi kadang seumuran antum pun belum terpikir. Kalau terpikir susah mau memulai bagaimana. Begitu banyak kerusakan yang terjadi di masyarakat. Ya. Bahkan sudah punya tujuan yang sangat mulia, saling menasihati antara sesama anggota untuk berakhlak mulia. Yang menarik lagi, menghimpun dana bagi kaum fakir miskin. Bagaimana di anak-anak sudah mempunyai peran yang sangat besar, ya, menghimpun dana. Antum pernah nggak menghimpun dana, cari donasi untuk orang-orang yang kekurangan, ya? Harusnya di Ramadan. Kadang-kadang malu kita, ya. Tapi beliau masih kecil sudah tertanam begitu. Inilah kehidupan Sabana. Maka wajar saja kalau umurnya 22 tahun dia sudah memimpin Ikhwanul Muslimin, mendirikan Ikhwanul Muslimin, ya. Umurnya 22 tahun waktu itu. Kita baru tamat SMA kayaknya, tamat kuliah ya. Tamat kuliah dia udah jadi orang besar, memimpin sebuah organisasi, ya. Mendirikan Ikhwanul Muslimin. Tanya. Jadi beliau itu tamatan dari Darul Ulum, bukan dari Universitas Islam seperti Al-Azhar atau universitas yang lain. Darul Ulum itu kalau di kita ya seperti UI begitu ya, yang tidak ada belajar khusus jurusan keislaman, tidak ada. Nah, setelah beliau tamat dari Darul Ulum, diangkat sebagai guru oleh pemerintah, ditugaskan di daerah Ismailiyah. Ismailiyah itu tempat pekerja-pekerja Mesir yang mengerjakan perusahaan Suez, recovery, membetulkan dan lain sebagainya, di mana mereka adalah layaknya para buruh. Mandor-mandornya atasannya adalah penjajah. Jadi Hasan al-Banna sangat bersedih menjadi buruh di negeri sendiri, menjadi buruh di negeri sendiri. Maka beliau mulai mengajarkan Islam. Ya, mengajarkan Islam pada kalangan bapak-bapak mereka, buruh-buruh mereka di waktu malam. Di siang hari anak-anaknya, malam hari bapak-bapaknya. Jadi kerja tidak pernah berhenti beliau, berdakwah mengajar begitu. Karena untuk menyatukan umat. Coba Luqman Hakim, pakai Q, Luqman Hakim. Pendiri Ikhwanul Muslimin, berapa orang tuh? Baca itu. Dari sini. Mendirikan Ikhwanul Muslimin, baca. Ada tulisannya Luqman? Awas lah sebentar, Ustaz. Tadi minta di absen, lambat-lambat. Ini dari absen dipanggil nggak ada. Indrai. Mana Indrai? Disebut langsung hilang. Hadir, Ustaz.
Baca Akhi. Bagian-bagiannya Mendirikan. kenapa Tat? Mendirikan Ikhwanul Muslimin. Halaman 2 itu Golongan-golongannya Akhi. kan? Antum nggak buka materi antum, nggak baca dari tadi. Kalau baca mesti tahu dong judul-judul besarnya di mana gitu. Aditya Putra Ramadan. Ustaz. Mendirikan Ikhwanul Muslimin. Belum nggak baca materinya sebelumnya. Udah Ustaz. Lupa di mas. Prayogo Pangestu. Iya Ustaz. Baca Akhi. Mendirikan Ikhwanul Muslimin. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, pemuda Hasan Al-Banna melanjutkan sekolahnya di Universitas Darul Ulum, Kairo, selama 4 tahun. Sesudah lulus, ia ditugaskan mengajar sekolah dasar di Islamiyah di kota Ismailiyah. Oh, itu nama tempat Ismailiyah, bukan Islamiyah. Baca yang betul. Ya Ustaz, kecil Ustaz. Di Ismailiyah. Ya, Ustaz. Nah, di kota kecil inilah Hasan Al-Banna membangun gerakan dakwah IM atau Ikhwanul Muslimin. Gerakan Ikhwan memulai kiprahnya semenjak Maret 1928. Al-Ikhwan berupaya menyatukan hati umat muslim dengan landasan yang satu, yaitu Islam. Ketika Imam Hasan Al-Banna ditanya oleh para sahabatnya tentang nama gerakannya, beliau menjawab, kita semua adalah umat Islam, dan umat Islam itu pada hakikatnya bersaudara. Jadi kita adalah Al-Ikhwanul Muslimun, atau persaudaraan Islam. Sejak saat itu, pengikut Hasan Al-Banna menamakan Al-Ikhwanul Muslimun bagi organisasi mereka. Mereka tidak membangga-banggakan nama kelompoknya ini karena tujuan mereka adalah mengajak kepada Islam. Imam Hasan Al-Banna sendiri pernah berkata, kam minna wa laisa finna wa kam finna wa laisa minna. Berapa banyak orang dari kita tetapi tidak bersama kita, dan berapa banyak orang yang bersama kita tetapi belum termasuk golongan kita. Hasan Al-Banna sendiri sangat mengutamakan kesatuan umat. Beliau selalu berpesan pada pengikutnya agar berpegang pada prinsip nata'awan bima nata'awan bima ittafaqana wa nata'adzar bima ikhtalafna. Itu artinya kita bekerja sama pada hal yang kita sepakati dan bertoleransi terhadap hal-hal yang kita berbeda. Lanjut Ustaz. Cukup dulu. Jadi ini beliau. Jadi dulu murid-murid beliau yang awal-awal itu berhasil disadarkan dengan Islam. Jadi paham tentang izah Islam, bagaimana membela Islam. Jadi ada orang 6 ini, Hafid Abdul Hamid, tukang kayu, Ahmad Al-Qusairi, tukang cukur, Fuad Ibrahim, penarik pajak, Abdurrahman Hasbullah, supir, Ismail Is, tukang kebun, Zaki Al-Maghribi, tukang gerobak. Ya. Suatu hari dia berkumpul bersama Hasan Al-Banna. Kita ini sudah mulai banyak. Kita ini kan perlu nama ini organisasi ini. Jangan nggak ada namanya. Berilah nama. Ya Syekh. Ya, akhirnya dia bilang kita semua ini adalah umat Islam. Umat Islam itu bersaudara. Ya sudah gitu aja. Kita adalah persaudaraan Islam. Jadi simpel. Jadi simpel, bukan perlu rapat yang besar, menghabiskan dana sekian, tidak. Yang dilakukan.
Dan punya prinsip yang bagus. Nata'awan fima ittafaqna wa nata'adar fima ikhtalafna. Kita bekerja sama pada hal yang kita sepakati dan bertoleransi terhadap hal yang kita berbeda. Abdul Halim Maulana. Ya Ustaz. Coba contohkan perbuatan apa di sini yang bisa kita lakukan. Bekerja sama pada hal yang kita sepakati dan bertoleransi terhadap hal yang kita berbeda. Contohnya perselisihan, Ustaz. Contohnya apa? Perselisihan. Perselisihan? Gimana perselisihan? Maksudnya kita tuh sepertinya ada apa ya? Ada seperti kajian gitu, kajiannya itu berbeda pendapat gitu. Terus? Lalu mereka itu di dalam masjid itu sepertinya seperti kajian-kajian berbeda gitu. Kalau zaman dulu gimana ya? Yang bekerja sama, yang kita sepakati apa contohnya? Oke. Kita harus melihat, menyadari bahwa di negeri kita ini bukan hanya satu ormas, ya, banyak ormas, ya. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, ada PUI, Al-Wasliyah, Al-Irsad, ada dan lain sebagainya banyak. Partai politik pun begitu, ada PKB, ada PKS, Demokrat dan lain sebagainya. Ya. Kita bisa bekerja sama padahal yang kita sepakati. Contoh, membela Palestina, sepakat semuanya, kita kerjasama bisa, ya, karena semua umat Islam punya kepentingan di situ. Masjidnya dirusak, dijajah, kerjasama bagus untuk membela Palestina. Ini namanya nata'awan fima ittafaqna wa nata'adar fima ikhtalafna. Nah, kita ini di Indonesia masing-masing organisasi mempunyai visi dan misinya sendiri-sendiri, tujuan-tujuan goalnya sendiri-sendiri yang kadang-kadang kita nggak sama. Misalnya kalau kaum Nahdliyin suka dengan beramal dengan cara istighosah, misalkan kan istighosah. Ya sudah, itu kan keyakinan Anda kerjakan sendiri, kita nggak bisa ikut-ikutan. Ya. Ada yang lain-lain misalnya punya ini, kita sepakati, kita bertoleransi terhadap amal-amal tersebut. Di antara prinsip beliau. Jadi yang mendirikan ini 6 orang ini, pendiri utamanya. Di samping tentunya Hasan Al-Banna. Tahun 30 baru anggaran dasar dibuat dan disahkan pada rapat tahun 30 September. Pada bulan September. Tahun 32 strukturnya dibuat dan membuka cabang di Suez dan lain sebagainya. Keunikan Karim, gelap-gelap nih Karim ini, bisa baca nggak tuh Karim? Bisa Ustaz, bisa. Bisa. Keunikan ya. Oh, unikan dakwah beliau nih. Gimana tuh? Coba baca. Keunikan dakwah dari Hasan Al-Banna pada awalnya gerakan dakwah Al-Banna dan Ikhwah sama seperti gerakan lainnya, yakni lebih fokus terhadap pada pembinaan masyarakat untuk kembali kepada Islam melalui mimbar-mimbar masjid dan sarana dakwah lainnya. Tapi gerakan Ikhwanul Muslimin mempunyai keunikan tersendiri, yaitu dakwah mereka melakukan tidak hanya kokoh-kokoh di masjid, tapi melebar ke tempat-tempat umum seperti sekolah-sekolah, pasar-pasar, pabrik-pabrik, kantor-kantor, bahkan kalau di sini kayak warkop gitu, warung kopi atau makha, tempat berkumpulnya orang-orang lepas kepenatan. Metode ini keunikan dakwah beliau. Jadi beliau ini meninggalkan masjid karena di dalam berkembang berbagai perselisihan, ya, atau
di masjid tuh kebanyakannya udah orang-orang tua. Kalau orang tua itu sudah punya pemikiran, madhab sendiri-sendiri, ya, madhab sendiri-sendiri. Susah mau berpindah. Orang tua punya keyakinan, susah dirubah. Maka beliau keluar dari masjid, menuju ke warung-warung kopi, ya, warung kopi. Dia pilih 3 warung kopi yang paling banyak pengunjungnya. Di sana yang menyusun jadwal kajian masing-masing 2 pelajaran dalam sepekan. Yang dilakukan ini luar biasa. Untungnya yang dia bisa pendekatan yang baik, sehingga yang punya warung kopi pun mau, gitu kan. Bahkan di pasar-pasar, karena Nabi Muhammad dulu juga dakwah di pasar-pasar juga. Pasar Ukas, di Majana, itu di Mina. Datang ke pasar-pasar ngajak mereka beriman. Tapi selalu dikuntit Abu Jahal. Jangan ikuti orang yang murtad itu. Jangan ikuti orang yang murtad itu. Jadi Nabi Muhammad sabar ke pasar-pasar. Beliau pun begitu juga. Setiap ada perkumpulan orang banyak, dia izin ngomong nggak lama. 10-15 menit. Ya. Tapi omongannya bernas istilahnya. Omongannya tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Tuh. Ajis Saiful Bahri. Ustaz. Yang kedua ini metode Hasan al-Banna. Hasan al-Banna memilih topik-topik yang menyentuh hati sebagai sasaran, misalnya memperingatkan hari akhirat. Ia memilih metode yang sederhana, yang kadang-kadang diselingi dengan bahasa pasaran, disertai contoh-contoh dan kisah-kisah retorika yang persuasif tanpa bertele-tele, sekitar 10-15 menit. Dalam waktu yang singkat itu, ia memaparkan sebuah makna yang begitu gamblang, lagi berkesan di hati mereka. Terus lagi. Setelah banyak orang yang memintanya agar menjelaskan bagaimana hukum-hukum Islam, beliau mengambil tempat khusus. Di situ beliau menyusun jadwal kajian dengan menggunakan metode aplikatif dalam pengajaran ibadah disertai dengan akidah yang benar. Semua itu dikuatkan dengan ayat-ayat dan hadis dan peringatan tentang akhirat. Menghindari masalah-masalah filsafat, tidak menghancurkan kepercayaan yang rusak, kecuali setelah berhasil membangun akidah yang benar. Hasan al-Banna berusaha keras menghindari berbagai perbedaan pendapat dan mengalihkan orang-orang yang menanyakan tentangnya dengan cara-cara halus, serta mengarahkan mereka menuju amal. Pada saat yang sama, Ustaz. Ya, terakhir. Pada saat yang sama, kajian-kajian itu tetap berlangsung. Beliau menjalin hubungan dengan para ulama, tokoh tarekat, dan pemuka masyarakat, terus berjalan dalam rangka merangkul mereka semua ke dalam barisannya. Jadi ini yang dilakukan Hasan al-Banna luar biasa ya, Masya Allah. Dan nih, baterainya mau habis, mau dicas dulu. Nanti mati lagi di jalan. Jadi inilah sistem metode beliau dalam berdakwah. Pakai topik-topik yang bagus dia sampaikan, kalau berdakwahnya nggak bertele-tele ya. Dari 10-15 menit ya. Memaparkan sebuah makna yang begitu gamblang. Lagi berkesan di hati mereka. Akhirnya mereka sadar.
Nah, setelah mereka sadar tadi itu, 6 orang itu merasa dibangkitkan keislamannya, girohnya, meminta Hasan al-Banna membuat nama jamaah tadi, maka disebutlah Al-Ikhwan Al-Muslimin. Kehidupan perbudakan dalam komunitas orang asing. Jadi beliau melihat orang-orang Mesir ini yang di Ismailiyah ini menjadi buruh kasar. Dia apa? Perusahaan-perusahaan asing, khususnya udah. Di Mesir itu lagi dibangun, direnovasi, renovasi terusan Suez. Jadi banyak pekerjanya yang buruh-buruhnya orang Mesir, mandor-mandornya orang yang kaya-kayanya orang-orang Inggris, orang Perancis. Jadi buruh di negeri sendiri, negara sendiri. Hasan al-Banna menegaskan bahwa ciri-ciri gerakan Ikhwan bagaimana nih? Ilmi azam. Mana Ustaz? Ya, akan dijelaskan coba pada kita apa ciri-cirinya itu. Ya, Ustaz. Silakan. Kita dengarkan bareng-bareng. Tentang komunitas orang-orang asing, Ustaz. Dan kehidupan perbudakan dalam komunitas orang-orang Islam. Ketidakfahaman mereka tentang menuju kemuliaan sebagaimana yang ia pahami dan ketidaktahuan mereka tentang cara berhikmat kepada agama, bangsa dan negara sebagaimana ia ketahui. Mereka mengusulkan agar menjadi pemimpin mereka dalam sebuah jamaah yang berbaiat kepada Allah dan hidup demi agamanya dan mati di jalannya. Al-Banna menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan, marilah kita berbaiat kepada Allah untuk menjadi tentara bagi dakwah Islam. Dan dengannya akan terwujudlah kehidupan hakiki, negara dan kemuliaan umat. Setelah berbaiat, mereka bermusyawarah tentang nama jamaah mereka. Akhirnya mereka menyepakati tentang ini apa Ustaz? Ciri-ciri gerakannya itu tadi. Antum baca yang mana itu? Oh iya, ciri-ciri gerakan Ikhwan. 1, jauh dari sumber pertentangan. 2, jauh dari pengaruh ria dan kesombongan. 3, jauh dari partai politik dan lembaga politik. 4, memperhatikan kaderisasi dan bertahap dalam melangkah. 5, mengutamakan aspek amaliyah produktif daripada propaganda dan iklan. 6, memberi perhatian serius kepada para pemuda. 7, cepat tersebar di kampung-kampung dan di kota-kota Mesir. Lanjut, Ustaz. Cukup dulu. Jadi ini ciri-ciri dakwah beliau yang ikut di barisan mereka itu, pengurusannya, dakwahnya itu jauh dari sumber pertentangan. Karena beliau sendiri tidak suka dengan berdebat ya. Tidak suka dengan berdebat. Kalau berdebat dia hindari. Lebih kepada amal ya, untuk merekatkan. Jabatan nggak perlu ya. Maka daerah pertentangan. Jauh dari riya karena bahwa semua amal ibadah kita ini adalah limardhatillah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ikhlas, kerjanya ikhlas, tidak riya. Jadi kalau ada ikhwan kerjanya ingin puji-puji, nyari-nyari jabatan, nyari kedudukan, nah itu enggak. Bukan ciri-cirinya itu, karena kita meninggalkan sifat itu. Sombongan. Jauh dari partai politik, kenapa? Karena partai politik waktu itu lebih kepada penjilat penguasa. Kemudian ADART-nya itu tidak ada yang memperjuangkan untuk Islam. Dasar-dasarnya itu sekuler, nasionalis, ya, kapitalis, bahkan ada yang Suyui itu komunis sosial begitu ya.
Jadi masuk di situ itu bukannya malah selamat, tapi malah rusak. Begitu ya. Makanya dia belum mendekati partai politik. Walaupun dalam perjalanannya nanti justru membuat partai politik. Karena ingin menjadikan kumpulan yang baik. Juga memperhatikan kaderisasi dan bertahap dalam melangkah. Ini sebetulnya ya mengikuti pola dan dakwah Rasulullah. Kan Rasulullah berdakwah juga begitu, yaitu bertahap dalam melangkah. Ya. Pertama dari dirinya, keluarganya, masyarakatnya, sedikit demi sedikit diajak kepada Islam, orang-orang dekatnya, gitu Rasulullah dulu. Dan kaderisasi ini ya kader lah, penerus, ya penerus. Sebab dakwah ini harus diteruskan estafetanya, tidak boleh berhenti. Mengutamakan aspek amaliyah produktif daripada propaganda dan iklan. Jadi nggak ada pencitraan itu nggak ada, ya. Masuk got gitu kan, masuk comberan ya, nggak ada istilahnya. Nah, ini dipoto, jelaskan ini foto, nggak ada itu citra begitu. Amal ya amal betul, kelas ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang ini nanti sebentar lagi tuh 24 tuh, banyak itu orang. Calon-calon pada masuk comberan, masuk apa tuh? Iya kan, masuk gorong-gorong gitu kan. Gubernur kerjanya masuk gorong-gorong ya. Untuk dapat citra. Dia nggak mau itu riak aja. Memberi perhatian serius kepada para pemuda, ya, serius para pemuda, sehingga berhasil menaikkan semangat pemuda untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu merubah. Nabi Muhammad melakukan. Antum pernah kenal sahabat namanya Zaid bin Sabit? Siapa yang kenal sahabat Zaid bin Sabit? Saya kenal. Siapa? Prabu Sino. Siapa itu? Zaid bin Sabit itu sepupunya Rasul. Ponakannya gitu, Ustaz. Enggak benar. Apa keistimewaannya sahabat Zaid bin Sabit nih? Mengumpulkan mushaf, Ustaz. Nah, yang ditunjuk pada zaman Abu Bakar untuk sebagai ketua tim mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Juga pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, itu betul jawabannya. Tapi itu bukan sepupu ya. Beliau itu orang Ansor. Zaid bin Sabit itu orang Ansor. Rasulullah orang Quraisy. Jauh kan? Tapi kalau ke atas mungkin ketemu nasabnya dengan Rasulullah mungkin. Dengan ibunya. Karena ibunya Aminah itu dari Bani Najjar. Bani Najjar itu dari Madinah. Baik. Yang ingin saya kasih tahu adalah ketika Rasulullah hijrah sampai ke Madinah, Zaid bin Sabit ini umurnya baru 11 tahun. Baru 11 tahun. Masuk Islam. Tapi Islam sebelumnya, bahkan bertemu dengan Rasulullah, sudah hafal 16 surat. Jadi cerdas, beliau cerdas. Nah, ketika terjadi Perang Badar tahun 2 Hijriah. Ya, berarti umurnya berapa tahun tuh? Zaid bin Sabit waktu Perang Badar. Nggak tahu. 17. Enggak, saya nggak tahu. Perang Badar umurnya berapa tahun? Ya lebih setahun lah. Wong 11 tambah 2 kok 12. Gimana itu antum? Ngitung duit 10 juta dikasih 1 juta, 2 juta kok 11 juta, pukulin orang nanti antum. Jadi umurnya baru 13 tahun. Ya. Belum minta izin. Minta izin apa? Ingin ikut jihad. Perang Badar itu dia. Tapi Rasulullah tidak mengizinkan. Ya. Dalam perang Uhud, berapa umurnya berarti dia? 14 tahun ya, minta izin lagi. Belum diizinkan karena umurnya masih kecil, ya, 14 tahun. Tamat SMP kalau kita ya. Belum boleh.
belum kuat. Ya. Cuma Ustadz ingin tahu aja kenapa cerita ini. Jadi itulah Rasulullah mendidik dari kecil sudah tertanam untuk berjuang, berjihad. Ya. Sampai membujuk-bujuk, sampai nangis-nangis. Itu gak diizinin oleh Rasulullah SAW. Ya. Kita harusnya begitu, bersungguh-sungguh membela Islam. Kita udah lawas, kita udah kawak, udah lama kita ini. Udah umurnya udah 25 tahun. Ada yang 20 dan sebagainya. Ini maksudnya. Memberi perhatian serius kepada para pemuda. Cepat tersebar di kampung-kampung dan di kota-kota. Kemudian karakteristiknya. N.R. Salahuddin. Ya, Ustaz. Ya. Untuk karakteristiknya ada 3, Ustaz. Pertama, Ikhwan gerakan Rabbaniyah. Sebab asas yang menjadi sasarannya ialah mendekatkan manusia kepada Rabb-nya. Yang kedua, gerakan Ikhwan bersifat alamiah atau internasional, sebab arah gerakan tujuan yang ditujukan kepada semua umat manusia. Yang ketiga, gerakan Ikhwan bersifat Islami, sebab orientasi dan nisbatnya hanya kepada agama Islam. Ini di daerah saya Pati ini sudah adzan sekarang ini. Jakarta belum ya? Masih 10 menitan kali. Masih 10 menit lagi ya. Gak apa-apa lah, kita teruskan sampai ikut waktu antum. Ana Ustadz, ini kan boleh jamak nanti kan? Jamak takhir. Saya tambah 10 menit sampai antum maghrib di sana nanti ya. Maghrib di sana. Baru Ustadz istirahat. 20 menit lagi, Set. Bukan 20 ya? Enggak sampailah 20, masa bedanya Pati dengan Jakarta 20 menit, salah jam antum itu. Serius, saya pakai aplikasi Salam. Barusan bunyi. Iya. Berarti enggak salam itu berarti dia. Pati Jakarta kalau salah sekitar 10 menit bedanya. Ya, 14 coba menit. nanti kita lihat, Set. Oh, kita pastikan. Atau ini Pak agak lambat kali adanya, tapi enggak juga. 14 menitan kayaknya. Jadi Hasan Al-Banna menyebutkan karakteristiknya adalah gerakan Rabbaniyah. Artinya mengajak manusia itu supaya dekat dengan Allah dia. Ya. Supaya menjadi hamba Allah. Bukan menjadi pengikutnya, bukan menjadi anak buahnya, bukan jadi kaki tangannya. Tidak. Tapi sama-sama menjadi hamba Allah yang Rabbani. Ya, yang Rabbani. Rasulullah begitu itu. Mengajak umatnya untuk sama-sama menjadi penyembah Allah, pengikut Allah. Ya, perintah Allah. Ya otomatis mengikuti jalan hidup Rasulullah, karena Rasulullah itu sebagai qudwah, sebagai qudwah. Jadi kalau ada orang berdakwah mengajak untuk dirinya itu salah. Ya. Ajak untuk kepada Allah, Rabbaniyah. Karena sasarannya mendekatkan manusia kepada Allah, bukan kepada isme-isme, bukan kepada golongan-golongan, bukan kepada partai-partai, tapi kepada Allah. Itu gerakannya. Juga alamiah. Ya. Alamiah itu artinya internasional, menyeluruh, seluruh dunia. Sebagaimana Islam itu alamiah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bukan untuk satu wilayah saja, bukan untuk Mesir, Jordan, Suriah, Arab Saudi dan lain sebagainya, tapi untuk seluruh. Tapi kalau kita lihat organisasi yang di negeri kita ini lokal saja, nggak sampai alamiah, karena tidak memahami eksistensi Islam yang alamiah. Semuanya di Indonesia itu. Mulai dari misalkan Nahdlatul Ulama, ya Indonesia aja adanya. Nggak ada di Mesir Nahdlatul Ulama. Ya. Muhammadiyah, ya di Indonesia aja. Nggak ada di Saudi Arabia kantor Muhammadiyah itu, nggak ada. Semua itu namanya hanya untuk lokal. Tapi Ikhwanul Muslimin ini cita-citanya bukan lokal, tapi seluruh dunia. Sebagaimana mendunianya umat Islam, mendunianya agama Islam. Kemudian gerakannya betul-betul bersifat Islami, ya, bukan sosialis, bukan kapitalis, bukan komunis, liberalis, ya tidak. Tapi semuanya Islam. Maka inilah yang
menjadikan dia dimusuhi ya, dimusuhi di berbagai negara. Bahkan di tempat lahirnya sendiri sekarang masih dilarang. Tokoh-tokohnya masih di penjara. Jadi kita belajar ini hanya belajar apa? Itulah salah satu organisasi Islam yang berjuang untuk kebaikan masyarakat, kebaikan umat yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Kita ingin mengenal. Kemudian tahapan dakwah. Coba Ibrahim. Ada Ibrahim itu, namanya Ibrahim siapa nih? Saddam Ibrahim. Ya Ustaz. Nih, nggak dengar. Saddam Ibrahim nggak dengar? Ada Ustaz, ada. Nah. Ada Ustaz. Salman, bukan Saddam, Salman Ibrahim. Anu Ustaz. Apa itu lagi? Tahapan dakwah beliau membaginya pada 3 tahap. Pertama, tahap pengenalan. Kedua, tahap pembentukan. Ketiga, tahap pelaksanaan. Lanjut. Cukup. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah begini. Jadi ketika beliau ketemu pertama dengan mat'u, dengan orang-orang, dia mengenalkan aja. Inilah Islam, inilah iman, inilah ihsan, inilah puasa, inilah sholat. Dia pengenalan, dikenalkan kepada Islam. Inilah rumah Islam, ya, dikenalkan. Medianya ya tadi itu dakwah secara umum, di pasar, di musola-musola misalnya, atau kalau sekarang mungkin di hotel, di pasar-pasar, dikenalkan Islam, ya, kenalkan kepada masyarakat. Islam itu tidak radikal, Islam itu bukan teroris, tapi Islam itu mengajak kepada keamanan, ketentraman, ya, pengenalan kepada semua orang. Ya. Kemudian dalam perjalanannya tidak itu saja, beliau meningkat. Tahap pembentukan. Pembentukan itu ya dibentuk supaya dia mempunyai jiwa sebagaimana jiwanya Hasan al-Banna. Sebagaimana Nabi membentuk para sahabat mempunyai jiwa seperti Nabi. Nabi mau berjuang, sahabat mau berjuang. Begitu. Nah, gampangnya saja antum semua ini kuliah di Al-Hikmah ini berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun. Ya. Loh, yang Mas Kuta 3 bulan sekali ke sini. Ngono ahli Jawa. Ya, berhubung waktunya sudah pada pergi ke masjid ini, kita pending dulu di sini ya. Iya, Ustaz. Saya mau ke masjid ini. Enggak enak. Ya, kita mulai lagi. Nanti kira-kira, wah di situ agak lambat lagi ya. Ya 1/2 jam ke depan lah ya istirahat ya. Siap. Nanti jam 6:30 itu udah masuk semua ya. 6:30 ya. Iya, Ustaz. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muiz Fatah Ghazali. Halo. Muiz Fatah Ghazali. Mana udah nggak ada orangnya yang masuk-masuk. Anas Ansarullah. Sukarman. Najat. Hadir, Ustaz. Ya, bagaimana hubungan Ikhwanul Muslimin dengan Indonesia terkait dengan kemerdekaan Indonesia? Sama Indonesia ya? Nah, iya, kan sudah dikasih itu makalahnya itu lama tuh dari tadi. Gimana hubungannya itu? Bagaimana, apa kisah? Ada ceritanya nggak? Ikhwanul Muslimin dengan kemerdekaan Indonesia. Syahrir Nazir Pemoncak MZ Hasan bertemu Hasan Al-Banna di kantor pusat Ikhwanul Muslimin untuk menyampaikan rasa terima kasih bangsa Indonesia atas sokongan Ikhwanul Muslimin yang kuat sekali pada kemerdekaan RI. Hasan MZ 1980, Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, Bulan Bintang, Jakarta, halaman 277. Ikhwanul Muslimin masuk ke Indonesia melalui jamaah haji dan kaum pendatang Arab sekitar tahun 1930 pada zaman kemerdekaan. Kiai Agus Salim pergi ke Mesir dan mencari dukungan kemerdekaan. Waktu itu Agus Salim menyempatkan untuk bertemu kepada sejumlah delegasi Indonesia. Terus bawahnya judul itu baca. Mesir, Ikhwanul Muslimin dan kemerdekaan RI. Kiai Haji Agus Salim, utusan resmi Indonesia yang dikirim oleh Presiden Soekarno, bertemu dengan Hasan Al-Banna di kantor Ikhwanul Muslimin Mesir. Di Mesir, sejak diketahui sebuah negeri Muslim bernama Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dengan penjajah kafir, Ikhwanul Muslimin tanpa kenal telah terus-menerus memperlihatkan dukungannya. Selain menggalang opini umum lewat pemberitaan media, yang memberikan kesempatan luas kepada para mahasiswa Indonesia untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia di koran-koran lokal miliknya. Berbagai acara tablik akbar dan demonstrasi pun digelar. Para pemuda dan pelajar Mesir juga kepanduan Ikhwan dengan caranya sendiri berkali-kali mendemo kedutaan Belanda di Kairo. Tidak hanya dengan slogan dan spanduk, aksi pembakaran, pelemparan batu, dan teriakan-teriakan pemusuhan terhadap Belanda kerap dilakukan mereka.
Kondisi ini membuat kedutaan Belanda di Kairo ketakutan. Mereka dengan tergesa mencopot lambang negaranya dari dinding kedutaan. Mereka juga menurunkan bendera merah putih biru yang biasa berkibar di puncak gedung agar tidak mudah dikenali pada demonstran. Kuatnya dukungan rakyat Mesir atas kemerdekaan RI juga atas desakan dan lobi yang dilakukan para pemimpin Ikhwanul Muslimin membuat pemerintah Mesir mengakui kedaulatan pemerintah RI atas Indonesia pada 22 Maret 1946. Inilah pertama kalinya suatu negara asing mengakui kedaulatan RI secara resmi. Dalam kacamata hukum internasional, lengkaplah sudah syarat Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat. Bukan itu saja, secara resmi pemerintah Mesir juga memberikan bantuan lunak kepada pemerintah RI. Sikap Mesir ini memicu tindakan serupa dari negara-negara Timur Tengah. Untuk menghanturkan rasa terima kasih, pemerintah Soekarno mengirim delegasi resmi ke Mesir pada tanggal 7 April 1946. Inilah delegasi pemerintah RI pertama yang ke luar negeri. Mesir adalah negara pertama yang disinggahi delegasi tersebut. Tanggal 26 April 1946, delegasi pemerintah RI kembali tiba di Kairo. Beda dengan kedatangan pertama yang berjalan singkat, yang kedua ini lebih intens. Di Hotel Heliopolis Palace Kairo, sejumlah pejabat tinggi Mesir dan dunia Arab mendatangi delegasi RI untuk menyampaikan rasa simpati. Sebagai pejabat negara, sejumlah pemimpin partai dan organisasi juga hadir, termasuk pemimpin Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna, dan sejumlah tokoh Ikhwan dengan diiringi puluhan pengikutnya. Al-Ikhwan dan politik. Cukup. Inilah. Nah, antum kembali ke alinea ini catatannya resmi ini di buku Diplomasi Luar Negeri Indonesia yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri. Kata pengantarnya dari Dr. Muhammad Hatta, ya. Untuk mengaturkan rasa terima kasih, pemerintah Soekarno mengirim delegasi resmi ke Mesir 7 April 46, ya. Ini adalah delegasi pemerintah RI pertama ke luar negeri, ya. Kemudian singgah di Mesir, Kairo, dan menyuruh datang khusus ke Hasan al-Banna, ya, untuk mengucapkan terima kasih karena beliau ini yang menggelorakan kemerdekaan Indonesia dan yang istilahnya melobi pemerintah Mesir agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka tercatatlah dalam sejarah Mesir adalah negara pertama di dunia ini yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan itu dari lobinya Hasan al-Banna dan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Nah, ini hubungannya sangat luar biasa, ya. Kuatnya dukungan rakyat masyarakat kemerdekaan RI juga atas desakan dan lobby yang dilakukan para pemimpin Ikhwanul Muslimin. Ini yang sejarah ini yang kita nggak tahu, ya. Dibungkam, nggak pernah ditulis ini sejarah. Ini fotonya ada ini, bukan foto crop ini. Ini fotonya Hasan al-Banna dan ini fotonya Haji Agus Salim, utusan resmi dari pemerintah Soekarno untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Hasan al-Banna sebagai pemimpin Ikhwanul Muslimin atas dukungannya yang kuat terhadap kemerdekaan Indonesia. Antum coba aja nanti kalau waktu kosong buka itu di Google itu, lihat gambar-gambar hubungan Ikhwanul Muslimin dengan Indonesia, Agus Salim, Hasan al-Banna, antum akan ketemu itu banyak itu kisah-kisah di situ. Nah, itu diambil dari buku Diplomasi Luar Negeri Indonesia. Jelas ya. Hubungan Ikhwan dan Indonesia. Namun ini kita nggak tahu tuh. Antum wajib ngasih tahu pada kalau antum ngajar tuh ngasih tahu. Kemudian kiprahnya sendiri, kiprahnya Ikhwanul Muslimin di Mesir dan di dunia Islam. Apa kiprahnya?
Nah, ini kejadian-kejadian penting yang terjadi pada zaman Hasan al-Banna, ya. Ada jatuhnya khilafah, Palestina dibagi dua, negeri Turki Utsmani dipecah-pecah, penjajahan Inggris di Mesir, rampasan tanah Palestina, perpecahan umat, munculnya pemikiran sosialisme di Mesir, melemahnya partai Mesir menghadapi penjajah Inggris, pembelaan terhadap Palestina. Inilah peristiwa-peristiwa penting pada zaman akhir-akhir kehidupan beliau yang dibunuh itu. Ya, ketika itu PBB tahun 47 memaksakan dunia Islam di Arab untuk membagi Palestina. Sudah tentu orang-orang Palestina ini menolak. Ya, tahun 47 itu ditolak. Karena bagaimana Palestina tahu-tahu dibagi dua, separuh untuk Yahudi, padahal dia itu pendatang, baru saja datang kerjasama dengan Indonesia ini. Kalau lihat tuh tahun 47, tahun 46 dan sebelumnya Yahudi ini dikit-dikit aja ini. Ini karena beli kolaborasi dan lain sebagainya, ini tahu-tahu udah dapat banyak. Ya. Begitu yang terjadi. Terus maka orang-orang Arab menolak pembagian terjadi demonstrasi. Ya. Karena PBB ini kurang ajar. Jadi PBB nggak bisa diandalkan. Sejak awal PBB itu yang sudah mengkotak-kotak, memecah belah dunia Islam, khususnya Palestina. Nah, di saat dunia Arab, dunia Islam secara umum bergejolak, khususnya di Palestina, tentang kedatangan Yahudi, PBB yang membagi-bagi tanah kepada Yahudi, justru Yahudi itu mendeklarasikan negaranya, merampas Palestina, Mei tahun 48. Wah, ini semakin runyam lagi, ya, semakin runyam lagi. Karena maka Hasan al-Banna sebagai pemimpin Ikhwanul Muslimin langsung mempunyai sikap yang tegas. Dia mengatakan setiap jengkal tanah tempat berpijak seorang Muslim yang menyatakan la ilaha illallah atau pernah dikibarkan panji-panji Allah, maka jengkal tanah itu menjadi amanah bagi kaum muslimin. Ikhwanul Muslimin mengimani pentingnya kesatuan Islam. Palestina adalah bagian penting dari entitas negeri Islam. Konflik dengan Yahudi adalah konflik eksistensi atau kita akan musnah. Jihad di jalan Allah adalah salah satu-satunya membebaskan Palestina. Jadi Ikhwanul Muslimin tidak percaya dengan solusi damai dengan Yahudi. Yahudi pasti akan berbuat makar dan curang. Ini sikap pertamanya Ikhwanul Muslimin. Maka apa yang dilakukan? Hasan al-Banna apa yang dilakukan? Adalah ini dari awal-awal ini melakukan demo, menolak, mengumpulkan dana, menyadarkan rakyat Mesir tentang masalah Al-Quds, ya. Dan mereka pula yang pertama kali membuat penggalangan sumbangan Al-Quds tahun 1931, jauh-jauh sebelumnya, 9 tahun sebelumnya sudah buat tuh. Tahun 35 al-Banna mengirim pemuda dari sayap militer untuk membela saudara-saudara mereka di Palestina karena Yahudi udah mulai kurang ajar. Nah, ini kiprahnya. Terus ya. Tahun 38, 10 tahun lagi. Ya, konferensi pertama digelar tentang Palestina. 10 tahun sebelum dijajah, dirampas. Tapi sudah tahu ini niatnya mungkin merampas Yahudi. Maka dia menolak. Resolusi PBB tahun 47 dia tolak. Palestina dibagi. Dan mengajak tokoh-tokoh besar di Mesir, Al-Azhar, untuk unjuk rasa. Demo tentang sambutan Palestina. Untuk membebaskan Palestina. Membela Palestina. Ini diantara pidato beliau untuk membela Palestina. Kami telah menyumbangkan 10.000 relawan untuk berjuang di Palestina. Siap dipanggil ke Palestina. Kepada para raja dan pemimpin, dia menyerukan, biarkan antara kami dengan Yahudi. Jika Palestina hilang dari kami, maka gantunglah aku dan saudara-saudara kami di lapangan umum.
ini perjuangan Hasan al-Banna untuk membebaskan Palestina. Nah, ini yang terjadi. Jadi Inggris yang menjajah Palestina juga mundur tahun 48. Namun dia serahkan kepada Yahudi. Maka Hasan al-Banna mengumumkan tragedi ini dan al-Banna mengumumkan semua anggotanya di seluruh Mesir untuk berkumpul di markasnya di Kairo. Namun mereka dikagetkan oleh keputusan Liga Arab dan pasukan Mesir yang melarang masuk ke Palestina dan hanya mengandalkan pasukan tetap. Pasukan tetap itu pasukan yang dari pemerintah begitu. Namun dia sudah nggak percaya. Maka tahun 48 Hasan al-Banna mengirimkan pasukan 12.000 orang ke Palestina untuk berperang melawan Yahudi. Ya. Pasukan Yahudi bantu Inggris kalang kabut menghadapi kekuatan pemuda yang memiliki ruhul jihad tinggi, mencintai syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terjadi. Ya. Kemudian masuk ke Palestina, kemudian mereka kan tadi dilarang oleh penguasa-penguasa Tauhid itu, penguasa-penguasa yang sudah kerjasama dengan penjajah tahun itu. Ya. Maka mereka itu pergi ke sini dengan berbagai alasan. Ya, pergi ke Palestina. Ada yang melewati Tur, ada yang mulai mobil barang, banyak kisahnya. Akhirnya mereka sudah sampai di situ. Banyak, ribuan sudah sampai situ dengan berbagai macam cara dikelabui situ. Maka Raja Saudi Arabia waktu itu Raja Faisal mengatakan, nah ini bahasanya, Al-Amir Faisal yaqul al-ikhwan abtalun jahadu fi sabilillahi bi anfusihim wa amwalihim. Jadi pemuda-pemuda ikhwan itu adalah pejuang yang berjuang di jalan Allah dengan diri dan harta mereka sendiri. Ya, tidak mengandalkan orang lain. Ini ucapan Raja Faisal waktu itu. Nah, ini yang menarik, apa yang dilakukan Hasan al-Banna ini berhasil menyadarkan umat Islam di Timur Tengah. Jadi yang dari Jordan pun ikut juga ke Palestina, yang dari Suriah ikut juga, yang dari Irak ikut juga, dari Sudan dan Lebanon ikut juga. Jadi 2 bulan sebelum pasukan Arab resmi tiba, pasukan itu sudah berada di Palestina, mereka masuk pada bulan Maret. Ya. Masuk pada bulan Maret. Ini yang terjadi. Maret, April, Mei. Nah, April, Mei dia deklarasikan sudah terjadi perang antara umat Islam dan orang-orang Yahudi. Ini lagi perang. Pemimpinnya umat Islam yang dari Mesir, yang memimpin Abdurrahman, saudara laki al-Banna. Suriah, Dr. Mustafa Sibani. Jordania, Abdurrahman Khalifah. Irak, Muhammad Mahmud Sawah. Nah, ini mereka bertemu di Palestina, berjuang. Peperangan pun berlangsung, ya, sehingga mereka tidak mampu menghadapi pasukan itu. Ringkas ceritanya, di banyak pertempuran mereka kalah, Yahudi yang bekerjasama dengan Inggris, dan mendapatkan kemenangan telak. Ya, sudah tentu sudah menang di situ, ya balik. Namun ketika balik ke Mesir, justru mereka ditangkapi oleh rejim, ya, ditangkap rejim, di penjara semuanya. Ini pengakuan Moshe Dayan waktu itu, ya. Moshe Dayan dalam memoarnya mengakui keuletan dan kegigihan para pejuang, sehingga daerah-daerah yang diduduki sukarelawan ikhwan tidak dapat direbut oleh Yahudi. Sayang, ketika mereka pulang, para pejuang itu tak disambut dengan gembiraan. Sebaliknya, pintu penjaralah yang menanti kepulangan mereka. Akhirnya justru beribu-ribu pejuang itu justru di penjara-penjara Mesir. Pejuang-pejuang yang berhasil memukul mundur, mengalahkan Israel itu di penjara. Ya, mereka takut. Kemudian ketika sudah Hasan al-Banna sudah dijauhkan dari
para pengikutnya nggak ada, beliau dikhianati lagi, diajak bermusyawarah di salah satu gedung di Mesir. Nah, disitulah dia ditembak ya, ditembak oleh utusan Raja Faruk, dan mereka sepakat untuk membunuh Hasan al-Banna. Laki-laki ini adalah orang terkuat di dunia. Dia tidak akan bisa dikalahkan kecuali apabila perang ada lebih besar dari sekarang. Jadi penyebab pembunuhan Hasan al-Banna karena dia memenuhi janji dan tekad yang pernah dia katakan. Ingin memberi pelajaran yang pahit kepada Yahudi dan itu sudah ditunaikan. Inilah pembunuhan Hasan al-Banna. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini pembunuhan Hasan al-Banna, meninggal dunia karena dibunuh 12 Februari 49 oleh antek-antek suruhan Raja Faruk. Tahun 50 pemerintah Mesir mau merehabilitasi organisasi Ikhwan. Nah, udah. Oke, anu baca sendirilah itu. Misi dan tujuan Ansarullah. Ini ngaceneng Jakarta kok ini. Zamannya. Mana Ansarullah nih? Aina anta ya akhi? Tanam? Tadi lagi izin ke toilet, Ustaz. Oh, siapa yang bilang izin tadi? Ya, silakan. Antum baca nih. Misi dan tujuan. Misi dan tujuan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Imam al-Banna menyampaikan misi dan tujuan yang ingin dicapai jamaah. Beliau berkata, kami menginginkan terbentuknya sosok 1. Individu muslim, 2. Rumah tangga islami, 3. Masyarakat yang islami, 4. Pemerintahan yang islami, 5. Negara yang dipimpin oleh negara-negara Islam, 6. Menyatukan perpecahan kaum muslimin dan negara mereka yang terampas. Kemudian membawa mereka jihad dan dakwah kepada Allah, sehingga dunia mendapatkan ketentraman dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, oke. Baik, Masya Allah. Jadi beliau ini mempunyai visi dan misi. Cabut enggak apa-apa. Nah. Ada 6. Pertama, dalam berdakwah itu dia inginkan menjadi orang Islam yang baik. Ya, pertama, individu muslim. Binaul fardil muslim. Membina pribadi muslim yang baik. Ya. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu, jangan muda. Setelah itu baru dia punya langkah kedua, di antara tujuannya adalah binaul baitil muslimah. Jadi membangun rumah tangga yang Islam. Ya. Rumah tangga yang Islam, keluarga yang Islam. Itu sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Nah, setelah itu beliau melangkah, meningkat lagi dakwanya, berusaha menciptakan sebuah masyarakat yang Islami, ya, dari tetangganya, keluarganya, yang dia kenal, diajak, sehingga dalam masyarakat itu adalah masyarakat yang Islami, yang taat dan patuh kepada Allah. Care kalau ada kemungkaran di masyarakatnya, ya semampunya dia cegah. Misalkan ada gaple, judi, ya, minum-minuman dan lain sebagainya. Nah, itu di dakwah yang paling dekat masyarakat. Kalau sudah berhasil, dari kumpulan masyarakat lagi berusaha adanya sebuah pemerintahan yang Islami yang diinginkan, pemerintahan yang Islami. Kemudian negara yang dipimpin oleh negara-negara Islam. Ini diantara visi dan misinya. Sebenarnya kalau kita perhatikan apa yang dilakukan ini sudah sampai ke nomor 5. Ya. Namun orang yang tidak suka dengan perkembangan itu curang, ya, curang. Pemilu menang, misalnya yang di Mesir kan, kasusnya di Mesir.
Pemilu menang, presidennya menang, partainya menang, memerintah 1 tahun. Setelah itu dikudeta. Nah, ini mereka curang. Mereka curang, dirampas kemerdekaannya. Ini yang terjadi. Ini adalah misi. Adapun pemikirannya sudah jelas bahwa betul-betul berlandaskan kepada Islam. Ini yang menyebabkan Yahudi paling takut, paling tidak suka dengan Ikhwanul Muslimin, karena berhadapan langsung. Ya. Yahudi nggak suka Islam. Islam yang politik, Islam yang punya kekuatan. Ini tidak mau. Kalau Islam yang cuma sholat, puasa, haji, ya Yahudi nggak takut. Yang takut adalah umat Islam yang mau berjuang, membela agamanya. Ini nggak mau dia. Pemikirannya Islam. Jadi bukan kapitalis, bukan isme, bukan zionis, bukan rasionalis, komunis, tidak. Tapi betul-betul pemikirannya kembali kepada Islam. Islam yang sempurna. Juga Ikhwan itu moderat, menolak ekstremisme. Maka ini sudah dalil awal dulu ketika Amerika menghembuskan perang melawan terorisme. Tidak ada satupun orang Ikhwan itu yang ditangkap. Karena moderat ya. Bekerja bersama-sama di tengah-tengah masyarakat. Ya. Di pemerintahan, kemudian swasta, semua bekerja. Karena ingin merapatkan umat. Ya. Moderat. Tidak ekstrim. Ya. Tidak ekstrim. Ekstrim itu yang dibuat-buat saja oleh orang yang tidak suka kepada Islam. Karena kekerasan dan radikalisme bukan jalan perjuangannya. Kecuali jika negara tempat umat Islam itu berada terancam penjajahan dari bangsa lain. Ini pun kekerasan di sini sebenarnya lebih tepat sebagai perlawanan, bukan radikalisme dan kekerasan. Sebagaimana yang dilakukan oleh teroris. Ya untuk membela negara dari penjajahan ya mau tidak mau ya dihadapi dengan perang senjata seperti di Palestina atau di negara kita yang dijajah dulu Belanda, Inggris. Ratusan ribuan bahkan puluhan ribu, ratusan ribu pejuang Islam melawan penjajah Belanda. Ya. Ini bukan radikalisme, ingin merdeka itu ya begitu. Walaupun hanya dengan bambu runcing, ya alhamdulillah kan begitu. Kalau sekarang yang dilakukan itu adalah di Palestina. Dan orang-orang Gaza ini hanya mempunyai musuh dan tidak mau musuh yang lain. Musuhnya hanya Yahudi. Yang lain dia tidak mau. Tidak mau. Jadi bangsa Palestina nggak mau berperang lawan Mesir, lawan Saudi, lawan Jordania, Irak, Lebanon, Suriah nggak ada. Tapi musuh utamanya Yahudi dari dulu. Bagaimana orang nyebutnya teroris? Ya, itu salah kan? Nah, salah. Baik, ini waktunya sudah habis ini. Ini terakhir aja kita lihat gambar itu. Kita tunjukkan bagaimana hubungan yang dibina oleh Hasan al-Banna dengan tokoh-tokoh dunia. Ya, terakhir ada gambarnya itu. Ustadz teman nggak kenal semuanya, tapi ada nama-namanya. Ada beberapa saya yang kenal nih. Beliau ini di paling pinggir bagian kiri. Kemudian ini Mufti Muhammad Hussein Al-Husaini dari Palestina. Dari Palestina yang dulu diundang Pak Soekarno dalam konferensi Asia Afrika karena dia nggak mau mengundang Israel, penjajah yang diundang beliau. Ini ada Ali Jinnah, Presiden Pakistan. Ini kita tahu ini Yasser Arafat. Ini semua sudah almarhum ya, radhiyallahu anhum ini almarhum semua. Ini hanya saya sebutkan ini menunjukkan betapa beliau ini bisa menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh dunia, ya, tokoh-tokoh dunia yang luar biasa. Ini masih muda, masih muda. Baik, kayaknya kajian kita tutup sampai sekian dulu ya. Ini ada kesalahan dan kekurangannya Ustadz, mohon maaf. Ya. Sampai betul hari ini Ustadz tadi ada pekerjaan ngajar dari sore tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Yang file 4 belum kita terangkan ya, insya Allah tahun depan. Iya, baik Ustaz. Baik Ustaz. Waalaikumsalam. Sudah keluar ya?